Oke, langsung saja. Inilah 9 hal penting yang perlu kamu hilangkan secara diam-diam dari hidupmu. 1. Orang yang dengan sengaja menyakitimu. Jika seseorang yang kamu anggap sebagai teman telah menyakitimu dengan sengaja, lebih baik memotong hubungan tanpa ragu. Jika dia butuh dukunganmu di masa depan, kamu bisa menolak dengan tegas. Jangan ragu menjelaskan alasan jika perlu. Jika orang itu merusak kepercayaanmu, lebih baik menjauhinya tanpa terlibat konflik. Fokuslah pada diri sendiri dan biarkan waktu menunjukkan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dengan memilih untuk diam-diam menghilangkan orang yang merugikanmu, kamu menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan batasanmu. Ingatlah bahwa kamu berhak diperlakukan dengan baik, dan menjauh dari orang yang merugikanmu adalah keputusan yang sangat tepat untuk menjaga kesejahteraan emosional dan pertumbuhan pribadimu. Ini memungkinkanmu menuju kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. 2. Tujuan yang tidak perlu. Akan ada saatnya kamu menyadari pentingnya membuat pilihan, bertindak dengan cara tertentu, atau tetap setia pada jalanmu sendiri. Terkadang, kamu harus mengabaikan tujuan tertentu untuk memprioritaskan jalur yang paling sesuai dengan esensimu. Hal ini sangat wajar terjadi, karena kita tidak selalu mencapai semua yang kita rencanakan, dan terkadang kita perlu menyerahkan beberapa hal demi kepentingan orang lain. Namun, penting untuk secara diam-diam menghilangkan tujuan-tujuan yang tidak perlu ini tanpa mengumumkannya ke seluruh dunia. Jangan tinggalkan petunjuk atau informasi, karena ini dapat mengungkap strategi utamamu. Jadilah lebih cerdas dalam proses ini, dengan diam-diam menyingkirkan tujuan-tujuan yang kurang penting dan membuat perubahan bertahap dalam hidup. Selalu lanjutkan dengan kebijaksanaan, lindungi rencanamu, dan biarkan keputusanmu dipandu oleh keaslian. Carilah jalan yang paling selaras dengan dirimu. 3. Oversharing. Hubungan, baik itu pertemanan maupun asmara, mencerminkan berbagai aspek kehidupan kita. Mereka membentuk siapa kita. Tapi, ada batasan privasi dan kebijaksanaan. Bayangkan hubungan sebagai taman rahasia. Tempat emosi dan momen spesial berkembang. Ini adalah ruang sakral yang patut dihormati dan dijaga. Setelah hubungan berakhir, wajar merasa sakit dan kebingungan. Ingatlah, detail taman ini hanya milikmu dan mantan pasangan. Berbagi detail atau cerita tentang berakhirnya persahabatan atau hubunganmu bisa membuka pintu untuk kesalahpahaman dan gosip, tetapi tidak membantu proses penyembuhan. Jika perlu memproses emosi, refleksikanlah sendiri tanpa berbagi informasi krusial. Jaga privasi, selesaikan masalah secara internal, dan lindungi kesejahteraan emosional dengan bijaksana. Menghadapi akhir hubungan dengan sehat melibatkan memberi diri waktu untuk pulih, introspeksi, dan dukungan psikolog jika diperlukan. Tumbuhkan kebiasaan refleksi pribadi daripada mencari validasi eksternal. Pelajaran berharga dapat diambil dari setiap hubungan, bahkan dari yang berakhir sekalipun. Ingatlah, menjaga privasi menunjukkan kedewasaan dan rasa hormat untuk diri sendiri dan orang lain. Saat menutup bab ini dalam hidup, lakukanlah dengan elegan dan bermartabat. Karena setiap pengalaman mempersiapkan kita untuk masa depan yang lebih baik. Dengan itu, kita mengakhiri hubungan dengan kebijaksanaan dan rasa hormat. Jangan pernah lupa bahwa privacy is power. 4. Meninggikan suara saat stres. Selama masa tegang, hindari meninggikan suara dan kontrol ekspresi kemarahanmu. Alihkan perasaan negatif ke tindakan yang bermanfaat. Gunakan energi sebagai dorongan untuk mencapai tujuan hidup. Kendalikan emosi, selesaikanlah masalah secara diam-diam. Hargai yang sudah ada dan temukan cara meredakan tekanan emosional dengan pendekatan yang sehat. 5. Berbagi penilaianmu dengan orang lain tentang seseorang. Jangan simpan pendapat negatif tentang orang dalam kesadaranmu. Hindari merusak suasana dan belajarlah bersikap diplomatis.
Jika tidak suka, jauhkan diri atau pertahankan hubungan yang wajar. Hadapi masalah dengan berbicara dan cari kesepakatan yang disetujui bersama. Singkirkan opini negatif, tunjukkan adaptabilitas, hormati perbedaan, dan pertahankan sikap hormat dan empati untuk hubungan yang harmonis. 6. Penggunaan sosial media tanpa kesadaran. Bayangkan hidupmu sebagai buku penuh cerita dan petualangan. Sosial media seperti perpustakaan tempat jutaan cerita dibagikan setiap detiknya. Meski menyenangkan, bahaya tersembunyi adalah menjadi tanpa sadar membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus. Bila kita membaca cerita digital ini, seringkali kita membandingkan bab-bab kesusahan kita dengan momen kebahagiaan orang lain. Perbandingan ini tidak adil dan tidak realistis, bisa membawa ketidakpuasan dan iri. Penting untuk membatasi konsumsi media sosial. Bermainlah sosial media dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Misalkan, sebelum membuka Instagram atau TikTok, kamu meniatkan untuk mencari info ABC dan hanya akan meluangkan waktu sekian menit. Lalu, cari yang kamu butuhkan, kemudian kembali ke realitas hidupmu di dunia nyata. Tentukan waktu khusus dalam sehari untuk memeriksa media sosial alih-alih terus-menerus. Pertanyakan maksud di balik setiap interaksi online. Apakah mencari sesuatu yang konstruktif atau hanya menghabiskan waktu? Ini membantu membedakan penggunaan produktif dan konsumsi tanpa tujuan. Kenali tanda-tanda dampak negatif media sosial pada suasana hati atau harga diri. Jika merasa sedih, emosi, capek ketika menggunakan sosial media, beri dirimu istirahat dan nikmati aktivitas nyata seperti berbicara dengan orang di sekitar, membaca buku, menikmati alam, atau tidak melakukan apapun sama sekali. Intinya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga, sudah pasti mereka pun yang menurutmu jauh di atas dirimu, memiliki masalah yang kamu juga pasti tidak ingin memilikinya. Jadi, hargai perjalanan, prestasi, dan kesuksesan masing-masing tanpa membanding-bandingkan. Kebiasaan membandingkan dapat merugikan kesejahteraan emosional dan menghambat pertumbuhan pribadi. Kalaupun mau membandingkan, kamu cukup tanya pada diri sendiri, apa yang dia tahu tapi aku tidak tahu? Mindset apa yang dia punya sehingga bisa seperti ini? Belief system apa yang dikembangkan oleh dia yang bisa aku adopsi? Dengan melakukan ini, kamu lebih berfokus pada pembelajaran dan pengembangan diri dibandingkan dengan rasa iri dan nestapa. Ingat ya sobat bijak, kamu hanya boleh membandingkan dirimu yang saat ini dengan dirimu di masa lalu, bukan dengan orang lain. 7. Mengejar persetujuan eksternal. Saat tindakan didasarkan pada pencarian persetujuan, kita kehilangan diri dan apa yang kita inginkan. Ini seperti mencoba memakai pakaian yang tidak sesuai hanya untuk menyenangkan orang lain. Saat-saat paling memuaskan adalah ketika kita sejalan dengan nilai dan keyakinan tanpa memikirkan orang lain. Praktikkan hidup otentik dengan langkah kecil. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukannya karena aku menginginkannya atau karena harapan orang lain? Percayai intuisi, kenali keinginanmu. Perkuat harga diri, hargai kualitas, dan pelajari dari kesalahan. Penerimaan diri adalah proses yang terus-menerus. Bangun hubungan yang mendukung dan menghormati individualitasmu. Bebaskan diri dari kebutuhan persetujuan dari orang lain. Jalani hidup dengan penuh keaslian. Jadilah tokoh utama dalam film kehidupanmu. Tulis ceritamu sendiri dengan tinta keaslian. Hanya dengan itu, kamu bisa bebas dari bayang-bayang persetujuan orang lain. 8. Ekspektasi yang tidak realistis. Ini adalah undangan untuk menjelajahi bagaimana ekspektasi kita membentuk persepsi tentang realitas. Hidup kita seperti petualangan melintasi lautan, dan harapan
adalah layar di perahu kita yang mendorong menuju impianmu. Namun, jika harapan terlalu besar, dapat membawamu kepada pulau bernama kekecewaan. Ekspektasi yang tidak realistis seperti peta yang menjanjikan harta karun yang tidak pernah ada. Mereka membuat kita mengejar kesempurnaan dipengaruhi oleh masyarakat, budaya, atau media. Pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar apa yang kita inginkan? Mengenal ekspektasi dan bertanya pada diri sendiri, apakah itu membebani kita atau tidak, adalah langkah pertama. Praktikkan penerimaan terhadap diri sendiri dan keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Tetapkan tujuan yang sesuai dengan esensimu dan selalu rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Ingatlah, perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. Dengan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, kamu membiarkan hidup mengalir dengan lebih alami, membuka ruang bagi kejutan dan kegembiraan yang tidak direncanakan. 9. Menyingkirkan gosip dan negativitas. Sekarang, kita bahas topik yang sering diabaikan namun berdampak besar bagi kesejahteraan dan hubungan kita, yaitu partisipasi dalam gosip dan penyebaran hal-hal negatif. Hal itu mempengaruhi kondisi pikiran dan kualitas hubungan kita. Setiap kata yang kita ucapkan adalah benih di taman kehidupan kita. Kata-kata positif menanamkan benih kebaikan, sementara gosip dan kata-kata negatif menanamkan kesalahpahaman dan konflik. Berpartisipasi dalam gosip menciptakan rasa tidak hormat dan merendahkan. Fokus pada hal-hal negatif mengaburkan kemampuan melihat hal-hal baik di sekitar kita. Bagaimana kita keluar dari hal buruk ini? Caranya adalah dengan menyadari obrolanmu. Langsung ubah topik jika percakapan menuju gosip. Latih empati dan tanyakan, apakah saya ingin hal ini dikatakan tentang saya? Ciptakan lingkungan positif dan bergaulah dengan orang-orang yang menghargai kepositifan. Ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri. Dengan tidak ikut serta dalam gosip, kita melindungi integritas dan memberikan contoh yang baik. Terapkan prinsip ini, dan kita dapat menumbuhkan pola pikir yang memberdayakan, empati, dan tangguh. Berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih bermakna. Itulah 9 poin penting yang harus kamu hilangkan secara diam-diam dari hidupmu. Aku harap video ini bermanfaat dan semoga harimu menyenangkan. So, let's take action. Salam bijak.